Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kembali pembacaan Taisirul Karimir Rahman fi tafsiri Kalamil Mannan li Fadilati Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Sekarang kita masuk ayat yang ke-35. Qala Rabbuna ta'ala fi suratil Baqarah ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minadh dhalimin. Fa'azallahuma asy-syaitanu anha fa akhrajahuma mimma kana fihi wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Nah, setelah sebelumnya di ayat yang ke-33, ayat ke-34 kita membahas tentang atau Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang penciptaan Adam dan bagaimana Adam dihadapkan di hadapan para malaikat dan ya Allah tampakkan kelebihan Adam ya dibandingkan para malaikat. Maka sekarang masih berkelanjutan kisahnya, yaitu kisah menetapnya Adam di surga ya bersama istrinya Hawa ya, dan ya bagaimana Allah melarang ya Adam beserta istrinya untuk mendekati pohon tertentu yang ada di dalam surga. Wa qulna ya Adam, dan kami berfirman, wahai Adam, uskun, ya tinggallah, menetaplah, anta engkau, wa zaujukal jannah, dan istrimu di surga. Tinggallah engkau di surga ini bersama istrimu. Wa kula, kula ini fi'il amr dari kata kul, domir antuma, dan makanlah oleh kalian berdua minha, dari surga ini, rogodan haitsu syi'tuma, ya, rogodan haitsu syi'tuma, dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di surga, haitsu syi'tuma, bagaimanapun sesuka kalian. Wala taqraba, akan tetapi janganlah kalian berdua mendekati hadhihi syajarata, ya satu pohon ini, fatakuna minadh dhalimin, ya sehingga niscaya kalian berdua termasuk orang-orang yang zalim. Fa'azallahuma syaitanu anha, lalu syaitan memperdayakan keduanya dari surga. Fa'akhrajahuma mimma kana fi, ya sehingga keduanya dikeluarkan dari apa-apa yang mereka temui dari kenikmatan-kenikmatan ketika berada di surga. Wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu, dan kami berfirman kepada Adam dan Hawa, ihbitu ba'dukum li ba'din adu, turunlah kalian, ya, turunlah kalian berdua ya ke bumi, ba'dukum li ba'din adu, sebagian kalian akan menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin, dan bagi kalian berdua di bumi ada tempat tinggal, mustaqor, dan mata'un, dan kesenangan, ilahin, sampai waktu yang ditentukan. Nah, lamma khalaqallahu Adama wa faddalahu, tatkala Allah sudah menciptakan Adam dan memuliakannya, menunjukkan bahwasanya Adam ya, memiliki kelebihan dibandingkan para malaikat dari sisi ilmu yang telah Allah ajarkan kepadanya. Atamma ni'matahu alaih bi an khalaqa minhu zaujatan. Allah sempurnakan nikmatnya kepada Adam dengan menciptakan bagi Adam seorang pasangan. Nah, disebutkan di dalam tafsir Al-Baghawi ya, tatkala itu ya, ketika Adam diciptakan di surga, Adam tidak memiliki pasangan yang sejenis dengannya, yang sama-sama berasal dari jenis manusia. Maka suatu hari Adam tertidur dan Allah ciptakan Hawa dari ya tulang rusuknya yang sebelah kiri. Ya, Hawa dinamakan Hawa karena dia diciptakan dari hayy. Ya, hayyun artinya suatu yang hidup. Nah, diciptakan dari sesuatu yang hidup, yaitu dari bagian tulang rusuknya Adam. Nah, jadi
Allah Subhanahu wa taala menciptakan Hawa tanpa Adam menyadari. Ya, Adam tidak merasakan rasa sakit sedikit pun. Nah, sehingga ketika dia terbangun dari tidurnya, ya, dia mendapati di samping kepalanya duduklah seorang perempuan. Ya, kemudian Adam bertanya, "Man anti?" Ya, Hawa pun menjawab, "Zaujatuka. Khalaqani Allahu laka taskunu ilayya wa askunu ilaik." Kata Hawa, "Aku adalah pasanganmu yang Allah ciptakan aku agar engkau bisa, ya, taskunu ilayya, bisa merasakan ketenangan kepadaku dan aku pun bisa merasakan ketenangan kepadamu." Nah, liyaskunu ilaiha wa yasta'nisu biha. Oleh karena itulah kenapa pernikahan disyariatkan, itu salah satunya adalah litaskun, ya, agar merasakan yang namanya sakinah, ketenangan dengan satu sama lain, wa yasta'nisu biha, dan tinggal, ya, bergaul bersama-sama. Wa amarahuma bisuknal jannah wal akli minha ragada. Dan Allah perintahkan mereka berdua untuk suknal jannah, untuk tinggal menetap di surga, wal akli minha ragada, dan makan semaunya dari surga, ya, ya, wasi'an hani'a, ya, dengan, ya, semau-maunya, rezeki yang luas, ya, hani'a, dengan mudah. Haitsu syi'tuma, ay min asnafis thimari wal fawakih. Haitsu syi'tuma itu maknanya adalah kaifa syi'tuma wa mata syi'tuma wa aina syi'tuma. Jadi makanlah dari kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga ini bagaimanapun cara yang kalian berdua sukai, kapanpun kalian sukai dan dimanapun kalian suka. Nah, ya, jadi yang dimakan itu apa? Min asnafis thimari wal fawakih, buah-buahan yang ada di surga. Wa qala Allahu lahu inna laka alla taju'a fiha wa la ta'ra wa annaka la tadma'u fiha wa la tadha. Di surat yang lain Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Adam, "Inna laka alla taju'a fiha." Ya, sungguhnya bagimu wahai Adam, engkau tidak akan kelaparan di surga itu. Ya, wala ta'ra, engkau tidak akan telanjang, wa annaka la tadma'u fiha, dan engkau tidak akan merasakan haus. Artinya seluruh kebutuhannya Adam terpenuhi di dalam surga. Wala taqraba hadhihi syajarata, akan tetapi ada satu larangan yang tidak boleh dilanggar. Ya, silahkan makan apapun yang disukai, tapi, ya, ada satu larangan yang tidak boleh dilanggar. Nah, Naun min anwa'i syajaril jannah, Allahu a'lamu biha. Yaitu, ya, dikatakan di ayat ini jangan kalian berdua mendekati pohon ini. Tidak disebutkan secara spesifik pohon apa ini. Allahu a'lamu biha. Allah yang lebih mengetahui tentang ini. Hanya saja ada beberapa penafsiran dari kalangan para ulama. Ya, Ibnu Mas'ud menafsirkan pohon itu dengan pohon anggur. Adapun Ibnu Jurayj menafsirkannya dengan pohon tin. Nah, kalau Qatadah yang menafsirkannya dengan syajaratul ilmi, ya, pohon ilmu, kinayahnya. Kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menafsirkannya dengan pohon al-kafur. Ya, kemudian Ibnu Abbas, ya, Muqatil, ya, menafsirkannya dengan as-sunbulah, ya, bulir-bulir buah. Nah, jadi para ulama bersisi pendapat tentang pepohonan ini jenisnya apa. Nah, yang jelas dia adalah jenis pepohonan yang ada di surga dan Allah lebih mengetahui tentang hal itu. Wa inna ma nahahuma anha imtihanan wa btilaan aw li hikmatin ghairi ma'lumatin lana. Kenapa Allah melarang ya untuk memakan dari pohon tertentu ini? Ya, larangan ini ada kedua kemungkinannya. Yang pertama, imtihanan wa ibtilaan, sebagai ujian, ya, sebagai ujian, ya, bagi Adam dan Hawa. Ya, kemudian yang kedua, ya, bisa jadi larangan ini karena ada sebuah hikmah yang tidak kita ketahui. Nah, Allah yang lebih mengetahuinya. Yang jelas, ya, Adam dilarang untuk mendekati pohon ini. Fatakuna minadh dhalimin. Dalla ala anna an-nahya lit-tahrim li'annahu ya rattaba adz-zulma alaihi. Nah,
Nah, perhatikan di sini. Jadi, yang menjadi titik pokoknya adalah bukan kepada jenis pohonnya, bukan kepada jenis larangannya, ya, tapi taat apa tidaknya mereka berdua terhadap apa yang Allah firmankan, apa yang Allah katakan kepada mereka. Jadi masalahnya bukan kepada jenis larangannya, tapi kepada taat atau tidaknya. Ya, jadi kalau kita melarang anak kita misalkan untuk melakukan sesuatu, ya bukan jenis larangannya yang paling penting. Yang paling penting itu adalah bagaimana dia mentaati, ya, tidak melakukan apa yang kita larang. Nah, fatakuna minadz zalimin. Ya, kalau kalian mendekati pohon ini, maka kalian berdua akan termasuk orang-orang yang zalim. Ini menunjukkan bahwasanya larangan itu tadi berarti larangan yang keras, yang sampai ke level haram kalau dilakukan. Ya, kenapa? Karena Allah gandengkan kata kezaliman di situ dengan kata ya larangan itu. Ya, jadi setelah ada larangan, yang kemudian setelahnya disebutkan kata zalim, itu menunjukkan berarti larangan itu bukan sekedar larangan, tapi larangan yang levelnya sampai mengarah kepada haram. Falam yazal aduwuhuma yuwaswisu lahuma. Maka ya musuh mereka berdua yaitu syaitan ya terus menerus yuwaswisu lahuma membisikkan bagi mereka berdua wa yuzayyinu lahuma ya dan menghias bagi Adam dan Hawa tanawula ma nuhiya anhu ya agar mengkonsumsi apa yang dilarang oleh Allah itu hatta azallahuma ya sampai ya, mereka pun berdua terperdaya. Ai hamalahuma 'ala zalal bitazinihi. Ya, sampai mereka pun ya terbawa oleh bujukan syaitan. Ya, mereka pun ya tergelincir kepada az-zalal, kesalahan-kesalahan yang telah dihias oleh apa namanya? Ya, oleh ya iblis tadi. Nah, wa qasamahuma billah inni lakuma laminan nasihin. Dan iblis ini pun telah bersumpah kepada Adam dan Hawa dengan nama Allah. Inni lakuma laminan nasihin. Sungguhnya aku termasuk orang yang menginginkan kebaikan bagi kalian berdua. Nah, ini ucapannya iblis kepada Adam dan Hawa. Ya, disebutkan dalam riwayat-riwayat yang lain, ya iblis membujuk Adam dengan mengatakan, ya kenapa Allah melarang kalian untuk memakan buah dari pohon ini? Karena Allah tidak ingin kalian kekal di surga. Ya, dan seterusnya. Banyaklah ya bisikan-bisikan yang disampaikan atau yang ditiupkan oleh iblis kepada Adam dan Hawa. Fagtarra bihi wa ata'ahu. Maka kemudian ya mereka berdua pun tertipu oleh ucapan dan bisikan dari iblis. Nah, fa'akhrajahuma mimma kana fihi minan na'im. Maka Allah keluarkan mereka berdua dari kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam surga. Warrogad. Arrogad itu kesenangan. Wa uhbitu ila dari ta'bi wan nasabi wal mujahadah. Dan mereka pun diturunkan ila dari ta'ab ke negeri yang penuh dengan keletihan wan nasab penuh dengan ya rasa capek wal mujahadah penuh dengan perjuangan maksudnya negeri dunia ini ba'dukum li ba'din adu sebagian kalian akan menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Ya, maksudnya adalah Adam dan anak keturunannya akan menjadi musuh bagi iblis dan keturunannya. Nah, wa minal ma'lum annal aduwa yajiddu wa yajtahidu fi darari aduwihi. Dan tentu yang namanya musuh pasti dia akan bersungguh-sungguh, yajiddu, bersungguh-sungguh bertekad untuk memudaratkan lawannya. Wa isali syarri ilaihi bikulli tariqin dan bagaimana caranya untuk menimpakan keburukan kepada musuhnya dengan segala macam cara. Wa hirmanihi minal khair wa hirmanuhul khair bikulli tariqin. Bagaimana agar lawannya itu terhalang dari kebaikan dengan berbagai macam cara. Wa fi dhimni hada tahziru bani Adam minasyaitan. Maka di dalam ayat ini ada kandungan
ya tahzir, peringatan bagi anak Adam akan bahayanya bisikan syaitan. Kama qala ta'ala dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala sebutkan innasyaitana lakum adu ya fattakhidhuhu aduwa. Sungguhnya syaitan itu adalah musuh bagi kalian. Ya, syaitan itu sendiri diambil dari kata syaitana yang artinya ba'uda, jauh. Ya, jadi sumya syaitan li tasyaitanihi ya, karena dia jauh dari rahmat Allah. Fattakhiduhu aduwa. Karena dia musuh, maka jadikanlah dia sebagai musuh. Jangan malah jadikan sebagai kawan. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Ya, karena misi dari syaitan ini sungguhnya adalah untuk menyeru hizbahu, golongannya, agar menjadi ashabis sa'ir, penghuni neraka sa'ir. Afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni. Di ayat yang lain Allah katakan afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni. Ya. Apakah kalian itu menjadikan iblis dan keturunannya sebagai wali-wali, penolong-penolong bagi kalian selain kepadaku? Wahum lakum adu, padahal ya mereka itu bagi kalian adalah musuh. Bi'salil zalimina badala. Ini adalah seburuk-buruk ya, pengganti bagi orang-orang zalim. Tsumma dzakara muntahal ihbati faqala walakum fil ardi mustaqar. Ya, kemudian di ujung dari ihbat, ihbat itu artinya pengusiran Adam dari surga. Ya, di ujung dari pengusiran itu Allah tutup ayat dengan ucapan walakum fil ardi mustaqar. Ya, dan bagi kalian berdua di bumi adalah mustaqar. Ya, termasuk juga iblis di situ ya. Ada mustaqar. Apa itu mustaqar? Maskan wa qarar. Ya, tempat tinggal dan tempat menetap. Wa mata'un ilahin. Dan kesenangan sampai waktu yang ditentukan. Nah, kapan waktu yang ditentukan itu? Inqidha'u ajalikum. Yaitu berakhirnya ajal kalian ya sampai habisnya waktu kalian di dunia sumatan takiluna minha, kemudian kalian akan berpindah dari bumi dari dunia lidaril lati khuliqtum laha wa khalaqtu lakum, ya berpindah dari bumi ke negeri yang aku ya khuliqtum laha, yang kalian diciptakan untuk negeri itu, wa khalaqtu lakum, dan aku ciptakan kalian ya dan aku ciptakan negeri itu pun untuk kalian. Wa fiha anna muddata hadhil hayati muaqqatatun aridatun laysat maskanan hakikiyan. Maka di dalam ayat ini bisa kita ambil faedah bahwasanya muddata hadhil hayat ya jangka waktu kehidupan ini muaqqatah, terbatas. Aridah laysat maskanan hakikiyan. Dia membentang dan terbatas. Laysat maskanan hakikiyan. Maka bumi ini tempat dunia ini bukanlah tempat tinggal sebenarnya. Wa innama hiya ma'bar. Ya kan? Tapi dunia ini adalah ma'bar, tempat kita menyeberang, jembatan. Yutazawwadu minha. Ya, jadi dianalogikan dunia ini seperti jembatan ya penyeberangan. Makanya kata para ahli hikmah ya, ya maka hanya orang-orang yang jahil saja yang membangun rumahnya di atas jembatan. Yutazawwadu minha litilkad dar wa la tu'ammaru lil istiqrar. Ya, dunia ini adalah jembatan penyeberangan. Yutazawwad minha. Kita berbekal dari dunia ini litilkad dar, untuk negeri itu, yaitu negeri akhirat. Wa la tu'ammaru lil istiqrar. Dan dunia ini tidak dimakmurkan untuk menetap, tidak ditakdirkan untuk menetap. Maka segala hal yang ada di muka bumi ini Allah takdirkan tidak akan kekal. Ya, maka tadi dikatakan bahwasanya dunia itu adalah negerinya keletihan, negerinya kecapean, negeri tempat orang berkorban. Ya, artinya banyak hal-hal yang berat di dunia ini. Tapi ya bisa kita ambil faedah dari ayat ini bahwasanya semua itu ya saufa tamur, ya seluruhnya itu pasti akan ya berakhir. Ya sesusah apapun, sesulit apapun, sesakit apapun, ya semuanya itu ada akhirannya. Ya itu karena itulah hakikat dari kehidupan dunia ini, tidak ada yang kekal. Ya, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Nah,
Wallahu taala a'la wa alam. Insyaallah taala kita lanjutkan di kesempatan selanjutnya ayat yang ke-37. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Wallahu taala a'la wa alam.